Saudara Polda Jawa Tengah meminta masyarakat harus lebih taat protokol kesehatan selama penerapan PPKM darurat. Polda Jawa Tengah akan menindak tegas bagi mereka yang melanggar. Mulai pemberlakuan PPKM darurat Jawa Bali, Polda Jawa Tengah memastikan akan menindak tegas masyarakat yang melanggar peraturan PPKM darurat. Polisi meminta kesadaran masyarakat untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan tetap mentaati protokol kesehatan dan peraturan di PPKM darurat. Penerapan PPKM darurat mulai dilakukan hari ini di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan ditutup, seperti gedung olahraga dan taman kota. Tidak hanya itu, sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 di tengah PPKM darurat, petugas juga rutin menyemprot disinfektan keliling kota. Pelaksanaan PPKM darurat juga mulai diterapkan di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Setiap warga yang masuk Bali dalam pemberlakuan PPKM darurat mulai hari ini wajib membawa surat tes usap antigen atau PCR yang dicari maksimal 2 kali 24 jam sebelum menyeberang. Selama PPKM darurat diberlakukan, petugas memeriksa warga yang akan masuk ke Bali ditambah. Surat edaran Gubernur Bali memerintahkan penutupan tempat wisata di Buleleng, destinasi wisata di Desa Sambangan dan Ambengan tidak beroperasi. Pengawasan dilakukan tim gabungan memastikan penutupan sebagai penerapan PPKM darurat. Pengelola juga memasang pengumuman penutupan lokasi wisata. Penerapan PPKM darurat di Kota Semarang dan Bali dilaporkan jurnalis Kompas TV, Esra Simamora di Semarang dan Permana Dewi di Denpasar, Bali. Saya ke Semarang dulu. Bagaimana, Esra, penerapan PPKM darurat di sana? Ya, Riko dan juga saudara, selamat sore. PPKM darurat atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Semarang sudah mulai dilaksanakan sejak hari ini hingga tanggal 20 Juli mendatang. Banyak tempat-tempat yang harus ditutup selama 24 jam ataupun membatasi kapasitas masyarakat atau jam operasionalnya. Seperti itu misalnya sektor esensial di mana ini meliputi perkantoran seperti perbankan, kemudian juga teknologi informasi komunikasi atau juga industri orientasi ini juga akan diberlakukan 50% work from home bagi pekerja atau karyawannya. Kemudian untuk non esensialnya ini seperti tempat-tempat yang akan yang akan ditutup selama 24 jam meliputi daerah kawasan Simpang 5. Kemudian juga nantinya untuk sekolah tidak akan dibuka selama 24 jam. Atau tidak akan dibuka untuk pembelajaran tatap muka atau melaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Banyak lagi tempat-tempat yang harus ditutup selama 24 jam meliputi tempat ibadah, kemudian juga tempat-tempat perbelanjaan umum seperti mal, kemudian juga ada taman kota, dan banyak kawasan lagi yang harus ditutup selama 24 jam untuk mengurangi kerumunan di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Kemudian untuk pemberlakuan pembatasan kapasitas ini akan dibatasi sebanyak 50% bagi masyarakat yang mendatangi seperti itu pasar tradisional, kemudian juga warung ataupun toko kelontong akan dibuka sampai pukul 8 malam. Dan ini juga akan dibatasi sebanyak 50% jumlah masyarakat. Kemudian untuk apotik atau tempat kesehatan lainnya akan dibuka 24 jam, akan tetapi diterapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Kemudian selain daripada pembatasan kegiatan di tempat-tempat tersebut tadi, juga adanya pemberlakuan penutupan ruas jalan di sepanjang kawasan Simpang 5, kemudian Jalan Pahlawan, dan juga Tembalang, dan beberapa ruas jalan lainnya yang rentan terkena COVID-19 atau masyarakatnya banyak yang terkena kasus COVID-19. Ada juga perbatasan jalan, ada sebanyak 42 yang sudah dibangun oleh pemerintah. Ini nanti akan diawasi oleh tim gabungan di mana nanti masyarakat yang keluar ataupun masuk ke wilayah Jawa Tengah harus menunjukkan surat keterangan sehat atau surat negatif COVID-19. Banyak cara lainnya yang juga dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka kasus COVID-19 yang terus meningkat di Kota Semarang.
yaitu dengan cara melakukan secara rutin penyemprotan cairan disinfektan di sekeliling kota Semarang. Seperti itu, Riko. Esra Simomora, berikutnya saya beralih ke Bali, ada Permana Dewi di sana. Permana, Bali situasinya seperti apa setelah ada PPKM darurat? Ya, Riko dan juga saudara menindaklanjuti kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat COVID-19 di Jawa Bali ini. Gubernur Bali Wayan Koster juga menerbitkan surat edaran nomor 9 tahun 2021 tentang PPKM darurat ini. Salah satunya yaitu adalah kebijakan terkait menutup sementara tempat-tempat yang dikhawatirkan memicu kerumunan, seperti tempat wisata salah satunya ya. Untuk di Bali sendiri, pantauan kami sebelumnya di Kabupaten Gianyar, objek wisata di Kabupaten Gianyar juga telah ditutup mulai hari ini tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 sambil menunggu instruksi lanjutan dari pemerintah Provinsi Bali. Diakuinya jika ada wisatawan yang sebelumnya sudah melakukan reservasi sebelum PPKM darurat ini diterbitkan aturannya, itu bisa mereschedule ulang atau menunda terlebih dahulu liburannya hingga PPKM darurat ini usai dilakukan, seperti itu. Selain tempat wisata, tempat-tempat umum lainnya juga dilakukan penutupan seperti pusat perbelanjaan, lalu taman kota, lapangan, hingga tempat-tempat kegiatan pelaksanaan seni dan juga budaya di Bali. Selain itu sama halnya juga dengan pintu-pintu masuk Bali, itu juga dilakukan pengawasan ketat dari personil gabungan ya, seperti itu. Seperti di Pelabuhan Gilimanuk contohnya, di Pelabuhan Gilimanuk Jembrane Bali, pemeriksaan warga yang akan masuk ke Bali sudah dilakukan aturan yakni dengan menunjukkan hasil negatif COVID-19 berbasis PCR dan juga tes antigen 2 kali 24 jam sebelum menyeberang. Seperti itu, Riko. Permana, kalau tempat wisata yang bayar kan jelas ditutup ya untuk memberlakukan PPKM darurat. Bali cukup sepi. Terima kasih kawan-kawan, Permana Dewi di Bali dan Esra Simomora di Semarang, Jawa Tengah.